Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya, rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang Means Clustering atas nama untuk kelompok saya, satu Fajar Aulia Rohman, dengan nama induk mahasiswa 2155-2012-3, dan Dani Setiawan dengan nama induk mahasiswa 2155-2011-54. Baik, untuk langkah selanjutnya, boleh silakan dibacakan untuk Bang Fajar, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Fajar Aulia Rahman akan menjelaskan pengertian dan tujuan K-mean clustering. K-mean clustering adalah salah satu algoritma analisis cluster atau cluster analisis non-hierarki. Analisis cluster merupakan salah satu alat untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel atau fitur. Tujuan dari K-mean clustering, seperti metode cluster lainnya, adalah untuk mendapatkan kelompok data dengan memaksimalkan kesamaan karakteristik dalam klaster dan memaksimalkan perbedaan antar klaster. Algoritma K-mean clustering mengelompokkan data berdasarkan jarak antara data terhadap titik constraint klaster yang didapatkan melalui proses berulang. Analisis perlu menentukan jumlah K. Sebagai input algoritma, dalam ranah machine learning, algoritma K-mean clustering termasuk ke dalam jenis unsupervised learning. Lanjut, Dan. Contoh yang pertama, segmentasi pasar atau market segmentation. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi suatu kelompok pembeli yang berbeda. Tujuannya untuk membentuk kelompok pasar yang homogen, sehingga di dalam pasar tersebut dapat ditargetkan untuk memasarkan sebuah produk tertentu yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan karakteristik pembeli. Yang kedua, segmentasi citra. Segmentasi citra merupakan tahapan penting dalam proses pengenalan pola. Setelah objek berhasil tersegmentasi, maka kita dapat melakukan proses ekstraksi ciri citra. Ekstraksi ciri merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengekstrak ciri dari suatu objek di mana ciri tersebut digunakan untuk membedakan antara objek satu dengan objek lainnya. Yang ketiga ada kompresi citra. Kompresi citra adalah proses untuk meminimalisasi tujuan bit yang merepresentasikan suatu citra sehingga ukuran data citra menjadi lebih kecil. Namun, seringkali kualitas gambar yang diperoleh jauh lebih buruk dari aslinya, karena keinginan untuk memperoleh rasio kompresi yang tinggi. Yang keempat, ada klasifikasi citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh adalah data berupa gambar yang diperoleh dalam sistem penginderaan jauh atau Sabin 1987 sampai dengan 434. Simonet dari 1983 dalam Sutanto 1986 menyebutkan bahwa citra penginderaan jauh adalah gambaran rekaman objek yang dihasilkan dengan cara optik, elektro-optik, atau optik mekanik atau elektronik. Seperti metode clustering lainnya, K-mean clustering digunakan dalam penelitian exploratory, confirmatory, dan explanatory. Untuk tujuan-tujuan exploratory, K-mean dapat dimanfaatkan untuk melengkapi proses exploratory data analysis atau EDA. Selain menggunakan analis statistik deskripsi, data visualisasi data. Sedangkan dalam proses confirmatory,
Dalam explanatory, K-means clustering dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi terhadap teori-teori yang sudah ada. Selain itu, algoritma ini juga digunakan untuk melakukan identifikasi jika tiba-tiba terjadi perubahan klaster setelah data baru masuk. Pada tahap terakhir, hasil klaster dapat digunakan sebagai dasar melakukan strategi atau kebijakan terhadap suatu masalah tertentu yang dikaji. Metode algoritma K-means clustering step by step. Algoritma K-means clustering dilakukan dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jumlah klaster K. Dalam contoh ini, kita tetapkan bahwa K sama dengan 3. Yang kedua, pilih titik acak sebanyak K. Titik ini merupakan titik seed dan akan menjadi titik centroid proses pertama. Titik ini tidak harus titik data kita. Yang ketiga, label semua data berdasarkan titik centroid terdekat. Perhitungkan jarak ini bisa menggunakan algoritma jarak tertentu. Secara default, dilakukan dengan Euclidean distance. Yang keempat, tentukan titik centroid baru berdasarkan klaster yang terbentuk. Titik centroid selanjutnya berpindah ke lokasi centroid setiap klaster yang telah terbentuk. Yang kelima, label ulang data berdasarkan jarak terdekat centroid baru. Langkah ini merupakan langkah yang sama dengan langkah ketiga. Perhatikan titik data yang diberikan tanda panah, berubah dari klaster merah ke klaster biru. Yang keenam, ulangi langkah 4 dan langkah 5, sampai tidak ada penggerakan lagi, secara berulang. Algoritma akan mencari lokasi centroid baru dan melabel data berdasarkan centroid tersebut, sampai mendapat hasil final, yaitu tidak ada lagi perpindahan centroid di setiap klaster. Selain jumlah klaster K, parameter yang penting yang harus ditentukan oleh analisis adalah bagaimana jarak antara titik ke centroid atau lihat langkah 3 dan 5. Dalam K-means clustering, jarak ini dapat diukur menggunakan jarak Euclidean distance, Manhattan distance, A-squared, Euclidean distance measure, cosine distance measure. Pemilihan metode menggunakan jarak ini akan mempengaruhi bagaimana algoritma berhitung, kesamaan dalam klaster dan bentuk klaster. Kita sebagai analis harus dapat menentukan pengukuran jarak mana yang paling sesuai dengan kasus kita. Meskipun demikian, bagian besar K-means dilakukan dengan pengukuran jarak Euclidean atau default. Penggunaan K-means clustering. K-means clustering dapat kita gunakan jika kita melakukan pengelompokan data berdasarkan variabel tertentu, di mana kita belum dapat menentukan kelas output-nya seperti apa, atau unsupervised learning. Algoritma ini dapat kita gunakan jika kita dihadapkan pada masalah yang penyelesaiannya membutuhkan proses segmentasi atau pengelompokan menjadi subgroup tertentu, seperti analisis pasar dan pelanggan. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan algoritma K-means clustering dalam proses exploratory data analysis atau EDA untuk melengkapi proses analisis statistika, deskriptif, dan visualisasi data. Ini ada syarat-syarat dan asumsi. Untuk dapat
Untuk dapat menjalankan K-mean clustering, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama, tidak ada outlier dalam data kita. Yang kedua, sampel kita mewakili keseluruhan populasi. Yang ketiga, tidak ada multikoliniaritas antara variabel atau fitur. Ada kelebihan dan keunggulan. Berikut ini adalah kelebihan atau keunggulan algoritma K-mean clustering. Algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Cepat pemrosesannya. Tersedia di berbagai tools atau software. Mudah dalam penerapannya. Selalu memberikan hasil apapun datanya. Kita lanjut dengan teman saya, Danis Setiawan. Oke, pada tahap kedua ini saya atas nama Danis Setiawan ingin membacakan kelemahan dan kekurangan tentang cluster K. Oke, jadi di nomor 1 ada hasilnya sensitif terhadap jumlah cluster K. Solusinya dapat dengan menggunakan elbow metode dengan menghitung dan membandingkan nilai WCSS. Dan nomor 2 ada sensitif terhadap inisialisasi seed. Untuk mengatasi ini, kita bisa menerapkan algoritma K-means++. Dan ada yang ketiga, sensitif terhadap pencilan atau outlier. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menghapus outlier dengan hati-hati dan berbagai pertimbangan. Dan ada nomor keempat, sensitif terhadap data dengan variabel yang memiliki skala berbeda. Maka, sebaiknya kita selalu melakukan scale atau standarisasi data sebelum melakukan K-mean clustering. Satu kondisi di mana sebaiknya kita tidak melakukan standarisasi data adalah ketika satu variabel memiliki bobot atau nilai penting yang lebih tinggi daripada yang lain. Oke, kita beralih ke nomor 5, yaitu mengasumsikan setiap klaster terbentuk menyerupai lingkaran spesial dan kesulitan jika bentuk cluster yang memiliki bentuk berbeda. Oke, kita lanjut. Di sini ada random initialization trap. Oke. Kita akan memberitahu apa sih itu random initialization trap. Oke. Random initialization trap adalah sebuah kondisi di mana perbedaan lokasi seed pada tahap awal K-means dapat memberikan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, terdapat kemungkinan kesalahan clustering karena randomnya proses inisialisasi. Untuk mengatasi kondisi ini, kita dapat menggunakan algoritma K-means++ yang dijelaskan di bab sebelumnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada mencari ke optimal cluster. Pada K-means ini, ada pertimbangan untuk dapat menentukan banyak kelompok yang paling optimal. Pendekatan metode yang paling populer saat ini untuk membantu menentukan banyak keoptimal adalah metode elbow, metode Silhouette, dan gap statistik. Jadi ada 3, yaitu metode elbow, metode Silhouette, dan gap statistik. Jadi untuk mengetahuinya, teman-teman atau rekan-rekan sekalian bisa searching di Google atau brosur yang terdapat pada HP Android atau di laptop masing-masing. Oke, ke bab selanjutnya. Kita sekarang ke metode elbow. Kami akan memberikan suatu contoh dan pengertian dasar dari metode elbow. Baik, di sini ada gambar, ada optimal number of cluster dari 50 sampai 200 dan dari 1 sampai 10 number cluster K. Baik, metode elbow menggunakan nilai total WSS atau weighted sum square sebagai penentu K optimalnya. Dari gambar kolam di atas, garis mengalami patahan yang membentuk elbow atau siku pada saat K sama dengan 4. Maka, dengan menggunakan metode ini diperolehlah K optimal pada saat berada di K sama dengan 4. Untuk menjadi pembanding, dilakukan uji yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan atau saudara-saudara sekalian boleh searching di Google. Oke, ini hanya dasarnya saja. Oke, ke bab selanjutnya. Ada metode Silhouette. Oke, di sini juga ada contoh gambar tentang metode Silhouette. Jadi,
Pendekatan rata-rata nilai metode Siono untuk menduga kualitas dari klaster yang terbentuk, yaitu semakin tinggi nilai rata-ratanya maka akan semakin baik. Berdasarkan hasil keluaran, di atas diperoleh banyak klaster optimal yang terbentuk pada K2, sedangkan opsi keduanya pada K sama dengan 4. Karena nilai-nilai rata-rata out pada K sama dengan 2 dan K sama dengan 4 merupakan yang tertinggi dari yang lainnya. Oke, teman-teman bisa disimak di gambarnya untuk pengertiannya. Kita ke bab selanjutnya. Oke, di sini ada menentukan jumlah cluster K. Baik, sebenarnya tidak ada cara yang baku untuk menentukan jumlah cluster K. Jadi pada dasarnya tidak ada cara yang paling potensial untuk menentukan jumlah cluster K. Namun, untuk membantu proses ini, kita bisa menggunakan cara yang paling optimal, yaitu dengan menggunakan cara elbow method. Elbow metode diperoleh dengan melakukan penilaian visual terhadap grafik garis di mana sumbu X berupa jumlah K dan sumbu Y adalah nilai weighted cluster sum square yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Kalian bisa simak, oke. Selanjutnya kita beralih ke bab apa itu WCSS. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah mendengar nilai dari WCCS dan sebagainya. Jadi WCCS merupakan sebuah nilai yang diperoleh dari proses berikut. 1. Pada setiap cluster, hitungan jarak setiap titik data ke centroid cluster. 2. Hitung nilai pangkat dari jarak tersebut. 3. Lalu jumlahkan totalnya sum. Jadi teman-teman bisa ngelihat di gambar yang sebelumnya, ada hitungan jarak setiap titik data ke cluster, hitung nilai pangkat dari jarak tersebut, di situ ada perhitungannya, lalu silakan jumlahnya dengan total sum. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bab yang selanjutnya. Oke, selanjutnya plotkan ke dalam grafis sumbu Y, masih dengan metode yang sebelumnya, untuk mencari nilai WCSS, kita plotkan ke dalam grafis sumbu X, sumbu Y, dan jumlah K sebagai sumbu X. Untuk menentukan jumlah K, kita pilih nilai WCCS yang seminimal mungkin. Namun selalu diingat bahwa selalu ada trade-off antara nilai WCCS dan jumlah optimal. Sehingga penting untuk kita mencoba melakukan analisis untuk beberapa nilai K dan membandingkan hasilnya. Hal yang penting untuk dicatat adalah WCCS dan elbow method hanyalah sebuah pendekatan untuk memudahkan kita menentukan jumlah K. Keputusan mengenai beberapa jumlah K tetap berada di tangan kita sebagai analisis seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke cluster plot ya. Jadi di sini ada contohnya. Di sini ada contoh peta. Yaitu ada North Carolina, South Carolina, Alaska, Maryland, New Mexico, dan lain sebagainya. Use average persen, berapa persen bandingnya dengan persenan yang lain. Muted cluster sama dengan final $, cluster. Oke, group by cluster, summarize all mean. Ini adalah contoh cluster plot ya. Oke, baik, selanjutnya. Di sini juga ada inputan untuk melakukan WCCSS yang tadi kita bahas. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dilakukan profilisasi tiap kelompok yang terbentuk, di mana pada klaster 1 merupakan daerah negara bagian yang memiliki tingkat pembunuhannya, penyerangan, dan pemerkosaan paling rendah dari klaster yang lain, dengan nilai sebesar, sedangkan klaster 3 menjadi yang tertinggi dalam hal kasus penyerangan dan pemerkosaannya. Kemudian pada klaster keempat merupakan negara bagian dengan kasus pembunuhan tertinggi. Kalian bisa simak di bab sebelumnya ya. Oke, ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari K-means clustering adalah salah satu algoritma unsupervised learning yang termasuk ke dalam analisis cluster, atau kita bisa sebut cluster analysis, non hierarki yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel atau fitur. Oke, baik. Terima kasih. Cukup sekian dari kami untuk penjelasan tentang K-means clustering. Saya rasa kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, untuk pengetahuan yang bisa kita ambil daripada presentasi tentang K-means dari kelompok 8 ini, silakan lebih detailnya ada di Google. Jadi kami hanya mempresentasikan dasar-dasar dan poin-poin penting dari K-means clustering.
serta keunggulan dan kelebihannya, bagaimana tata cara pemakaiannya, dan perhitungan, dan sebagainya. Baik, dari kami sekian, cukup, terima kasih. Ada yang bisa ditambahkan atau ada yang mau ditambahkan oleh rekan kami, Bang Fajar Aulia Rohman? Apakah ada tambahan? Mohon maaf, Bang Fajar, itu masih di mute. Cukup dan. Cukup, baik. Nah, Oke, Bang Fajar, ada penyampaian atau penutupan dari Bang Fajar sendiri? nggak ada. Oke, baik. Oke, terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nge-save-nya gimana, Bang?